Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya pemerintah Kanada membuka ruang publik tahap pertama. Apa aja sih yang dibuka? Yuk kita lihat. Pertemuan 15 orang atau lebih itu tetap nggak dibolehkan. Nah, kemarin juga saya dapat email dari masjid kalau masjid itu udah bisa dibuka untuk sholat 5 waktu, taraweh, itikaf, dan berkegiatan seperti biasa, tapi dibatasi sekitar 50 orang saja. Dan itu pun kita harus register, jadi kita daftar dulu kita mau datang sholat apa, hari apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Aisyah and Bilal? Nah, di video kali ini saya mau sharing dan ngasih updatean mengenai pandemik yang terjadi di Kanada. Hore, akhirnya pemerintah Kanada akan membuka ruang publik step by step. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan situasi seperti ini kita selalu dikasih kesabaran dan kemudahan ya teman-teman. Nah, seperti kalian tahu kalau di seluruh dunia mengalami pandemik ya, wabah di mana-mana. Dan di Kanada pertanggal Maret, 16 Maret itu kebanyakan ruang publik itu ditutup, kayak tempat gym, masjid, gereja, restoran, bar, dan lain sebagainya ditutup. Bahkan playground pun ditutup kemudian karena kurang aman. Oh ya, sekolah juga ditutup tentunya, jadi anak-anak sekolah di rumah. So anyway, jadi di Kanada ini kita udah punya data kalau yang melakukan tes COVID-19 ini itu sekitar 1.172.000 sekian, dan yang udah confirm kalau mereka positif itu sekitar 72.000, itu di seluruh Kanada. Dan sadly-nya yang meninggal di seluruh Kanada ini ada sekitar 5.300-an orang. Nah, sedangkan di Alberta sendiri, di provinsi Alberta di mana saya tinggal itu ada sekitar kasusnya itu 6.400-an, dan yang meninggal itu udah sekitar 120. Nah, pemerintah Kanada mengambil tindakan untuk bikin curve-nya itu flat ya. Jadi mereka bakalan membuka ruang publik ini secara bertahap. Yang pertama, strategi peluncuran kembali di Provinsi Alberta mengutamakan keselamatan. Sementara secara bertahap membuka kembali bisnis, melanjutkan kembali kegiatan, dan membuat orang kembali bekerja dengan pedoman keselamatan yang ketat. Jadi Albertans, warga Alberta yang dapat dan harus dengan percaya diri mendukung bisnis Alberta saat kami meluncurkan kembali perekonomian. Jadi diharapkan kalau pas udah dibuka lagi restoran kayak gitu-gitu, itu ya dihimbau lah supaya orang-orang ini bisa kembali pergi pergi ke restoran, jajan-jajan, dan lain sebagainya. Nah, sementara kita menghadapi jalan panjang menuju pemulihan, upaya kolektif kita telah membantu memperlambat penyebaran si wabah ini. Jadi kita harus memastikan pengorbanan yang udah kita buat selama dari bulan Maret sampai bulan Mei ini nggak sia-sia gitu. Jadi untuk menjadi suksesnya ini kita harus tetap waspada untuk memperlambat penyebarannya, untuk mengikuti langkah-langkah kesehatan masyarakat dan mempraktekkan jarak fisik atau social distancing dan kebersihan yang baik, dan terus bertindak secara bertanggung jawab gitu. Jadi jangan misalnya nanti jadi malas cuci tangan lagi atau gimana, ya lebih aware aja ya. So yang akan dibuka per tanggal 14 Mei itu
adalah mereka akan membuka beberapa bisnis dan layanan, tapi tetap melindungi warga Albertanya tentunya. Kemudian nanti tahap 2, mereka akan pembukaan kembali bisnis lebih lanjut dan perlindungan terus-menerus tentunya, dan beberapa batasan pertemuan publik, karena sekarang ini sekitar pertemuan yang lebih dari 15 orang itu udah nggak bolehin gitu. Jadi mungkin mereka bakalan dibuka nanti tahap kedua, mungkin nggak tahu, sampai waktu TBD itu to be determined, sampai ditentukan gitu, karena mereka belum tahu apakah tahap satunya juga berhasil atau enggak gitu. Nah kemudian nanti akan ada tahap ketiga, mereka akan membuka semua tempat kerja dan membatasi pertemuan publik yang ngumpul-ngumpul aja gitu. Mereka bakalan membuka itu di tahap ketiga, dan itu pun waktunya belum tentu tahu kapan gitu. Setiap tahap peluncuran kembali akan tergantung pada kemampuan kita untuk menjaga agar angka infeksi tetap rendah. Dan tindakan kesehatan yang kami amati meliputi hunian di rumah sakit dan hunian unit perawatan intensif ICU. Jadi walaupun mereka udah buka tahap pertama, mereka bakalan memonitor terus apakah ini kasusnya akan ada yang naik lagi ataukah curve-nya tetap flat gitu. Dan kita lihat aja nanti hasilnya ya. Oke, so ini dia detail beberapa bisnis yang bakalan dibuka lagi sama government of Alberta tentunya di daerah saya, yang mereka pasti udah pikir mana yang lebih penting untuk dibuka dan enggak gitu. Nah ini beberapa bisnis yang akan dibuka. Yang pertama itu dokter gigi, karena udah tahu sendiri ya, dengan situasi seperti ini mana ada orang mau pergi ke dokter gigi juga, dan mungkin dokternya juga pada takut juga ya. Dan kemudian pekerja perawatan kesehatan terregulasi lainnya seperti ahli fisioterapi, kemudian ahli patologi bahasa bicara, kemudian ahli terapi pernafasan, ahli audiologi, pekerja sosial, kemudian ahli terapi okupasi, kemudian ahli gizi, dan banyak lagi yang dapat melanjutkan layanan selama mereka mengikuti pedoman yang disetujui oleh perguruan tinggi profesional mereka gitu. Kemudian ada lapangan golf juga dibuka, tapi dengan beberapa batasan. Kemudian akses peluncuran kapal di taman provinsi tertentu. Oke, kemudian akses kendaraan ke tempat parkir dan area pementasan di tanah dan tempat umum. Kemudian sistem reservasi perkemahan online. Albertan Parks membuka juga untuk pemesanan di perkemahan terpilih mulai tanggal 1 Juni dan seterusnya. Dengan beberapa batasan diberlakukan, pemesanan luar provinsi tidak akan diproses. Wow, berarti ini khusus untuk orang Alberta aja. Kemudian Calgary dan Brooks mereka akan buka kembali secara bertahap, dan nggak akan sekarang karena kasusnya itu paling banyak itu di sana gitu. Nah kemudian operator bisnis juga dapat menentukan apakah mereka siap untuk membuka dan memastikan semua panduan untuk tempat kerja terpenuhi atau enggak gitu. Ya mungkin ada yang running bisnis juga takut juga kan. Takut maksudnya apakah takut nanti ada orang datang juga gitu kan, kalau tetap buka nggak ada orang datang kan sayang juga ya. Nah, kemudian penggunaan masker juga sangat dianjurkan di ruang publik yang padat tentunya ya, seperti angkutan massal kayak bis, kereta LRT yang tidak memungkinkan jarak fisik sejauh 2 meter gitu. Walaupun sih di bis juga itu mereka udah prevent, kayak kalau biasanya kan kita masuk lewat depan ya. Nah karena ada si wabah ini jadi kita masuk lewat tengah. Terus tiket bus itu selama ada wabah ini tuh gratis, kita nggak bayar.
Nah, kemudian si kursinya itu jadi diselang-seling. Jadi satu boleh duduk, satu boleh enggak. Jadi ada tandanya kayak gitu di bis juga. Nah, kemudian batasan yang dicabut ya. Bisnis retail seperti pakaian, furniture dan toko buku, kemudian semua penjual pasar petani, toko rambut dan tukang cukur, kafe, restoran, pub, bar dapat dibuka kembali untuk layanan meja dengan kapasitas 50%. Jadi kalau misalnya dia biasanya buka untuk 50 orang, ya ini mungkin untuk 25 orang. Jadi biar ada distancingnya gitu. Kemudian